Bolehkah seorang mukmin mengambil tindakan-tindakan preventif? Ya, tapi tidak membenarkan sikap paranoid sebagaimana yang terjadi pada kafir. Demi Allah, tragedi akidah, tragedi tauhid, bukan hanya tragedi ekonomi. Ketika orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, hari akhir, kifarat, syahadah, berada di level paranoid yang sama dengan mereka para kafir yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada kebangkitan, berada di level takut yang sama. Terbukti mereka memiliki level cinta dunia dan hidup dunia yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya sungguh bagi orang-orang yang beriman, musibah-musibah yang terjadi adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yang dengan itu Allah hapuskan sebagian dosa mereka, yang dengan itu Allah ringankan tanggungan mereka kelak di akhirat. Demikian pula wabah-wabah yang terjadi, apabila memang benar adanya, itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "At-ta'un, lepra, syahadatun li ummati, adalah bentuk syahid bagi umatku." Lepra atau penyakit mewabah apapun, kiaskan, adalah bentuk syahid bagi umatku. Maka ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Penyakit mewabah apapun, syahadatun li ummati wa rahmatun, dan itu bentuk rahmat Allah. Warijsun alal kafir, namun bagi orang-orang yang kafir itu adalah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ta'un. Suatu hari Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un, tentang lepra atau tentang penyakit mewabah apapun. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana adzaban yab'atsuhu Allah 'ala man yasha." Tadinya penyakit mewabah demikian adalah bentuk azab Allah yang Allah turunkan kepada siapapun yang dikehendakinya di antara makhluknya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Namun Allah jadikan penyakit mewabah demikian sebagai bentuk rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin, maka tidaklah seorang hamba yaqa'at ta'un alaihi, terkena penyakit mewabah demikian, baik lepra atau apapun, fayamkuthu fi baladihi sabiran, kemudian dia bersabar, bertahan di negerinya, bersabar sebagaimana anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar dari negerinya, jangan keluar dari negeri wabah. Yang di luar jangan masuk ke dalam. Maka barang siapa yang terkena hal ini dan dia bersabar berada di dalam negerinya, bertahan, ya'lam annahu la yusib illa ma katabahu Allah, dan dia meyakini bahwasanya tidaklah menimpanya kecuali apa yang Allah telah takdirkan atasnya, illa kana lahu mithla ajri syahid, kecuali pasti bagi hamba tersebut pahala sebesar pahala seorang syahid. Apalah lagi yang kau kehendaki dalam kehidupanmu? Bentuk kematian apalagi yang lebih mulia daripada mati syahid di jalan Allah? Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di riwayat lain berkata, "At-ta'un syahadah li ummati." Lepra atau penyakit mewabah apapun adalah bentuk kesyahidan bagi umatku. Man mata fihi mata syahidan. Barang siapa yang mati terkena wabah tersebut, dia mati dalam keadaan syahid. Wa man aqama fihi kana kal murabit fi sabilillah, dan barang siapa yang bersabar berada di negeri itu tidak keluar, dia mendapatkan pahala seorang yang berjihad di jalan Allah, bertahan di perbatasan di mana dia menghadapi musuh-musuh kafir, melindungi muslim di belakang, murabit di jalan Allah. Wa man farra minhu, dan barang siapa yang lari kabur darinya, kana kal far minaz zahf, maka mendapatkan dosa sebagaimana ia yang lari dari medan perang. Adalah dosa besar
yang menjadi mubiqat, menghapuskan amal saleh, menghapuskan pahala, lari dari medan perang. Demikianlah sebagaimana juga terjadi pada zaman salafus saleh. Wabah tersebut di kota Syam, kota Amwas, yang mati darinya 25.000 jiwa orang-orang yang beriman. 25.000 jiwa mati dari wabah ta'un, wabah lepra yang terjadi di sana. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di luar kota Syam, sebagaimana Umar ibn al-Khattab bersama para sahabat yang lain, mereka tidak memasuki kota Syam. Mereka kembali dari Syam karena ada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasul agar yang di luar janganlah masuk ke dalam, dan yang di dalam agar bersabar, janganlah keluar. Demikianlah dicontohkan oleh salaf radhiyallahu anhum. Mu'adz bin Jabal berada di Syam. Ketika dia mendengar kabar ta'un, lepra mengenai negara Syam, hal yang pertama dilakukan Mu'adz adalah ia mengangkat tangannya. Allahumma, wahai Allah, la taj'al hadza ali Mu'adzin min hadza Mu'adzan. Janganlah kau jadikan jatah keluarga Mu'adz terlindungi dari hal ini. Lihat, justru dia meminta hal tersebut. Dikarenakan apa? Rasul berkata ini rahmat, ini syahid bagi mereka yang di dalam. Di sanad lain Mu'adz berkata, Allahumma a'ti hadza ali Mu'adzinil awfar. Ya Allah, berikanlah jatah paling besar kepada keluarga Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka terkena kedua putrinya mati dari ta'un tersebut, dia menguburnya. Terkena kedua istrinya, dia menguburnya. Kemudian terkena anaknya Abdurrahman, anak yang dicintainya. Suatu hari ia menjenguk anaknya dan berkata, kaifa tajidu? Bagaimana kondisimu? Maka anaknya pun menjawab dengan jawaban yang diberikan Ismail alaihi salam ketika ditanya Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku dalam kondisi bersabar. Mu'adz pun berpesan kepada anaknya, al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu, jangan pernah sekali-kali kau ragu. Kemudian matilah Abdurrahman. Mulailah Mu'adz terkena lepra di tangannya. Kemudian dia menciumnya. Dan dia berkata, inna hadza ahabbu ilayya min humrin ni'am. Sungguh ini lebih aku cintai daripada unta merah. Falamma ghumma ghammu, dan ketika demamnya tinggi sehingga tak sadarkan diri, manusia mengira ini akhir hayatnya. Namun ketika berlalu demam tersebut dan kembali sadar, Mu'adz pun berkata, Allahumma ghumma ghammuk, ya Allah, sungguh telah berlalu kabutmu, yakni demam tadi telah berlalu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk, dan sesungguhnya engkau maha tahu ya Allah bahwasanya aku mencintaimu. Yakni dia memilih untuk segera mati dan bertemu dengan Allah, andai saja. Demikian sikap seorang mukmin yang mengimani kabar yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kau yakini memang negerimu adalah negeri wabah, apabila apa yang kau yakini memang yang terjadi ini adalah wabah sebahaya sebagaimana dikabarkan, apa yang kau lakukan? Bukankah kematian syahid yang kau inginkan? Bolehkah seorang mukmin mengambil tindakan-tindakan preventif? Ya, tapi tidak membenarkan sikap paranoid sebagaimana yang terjadi pada kafir. Demi Allah, tragedi akidah, tragedi tauhid, bukan hanya tragedi ekonomi. Ketika orang-orang yang katanya beriman kepada Allah, hari akhir, kifarat, syahadah, berada di level paranoid yang sama dengan mereka para kafir yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada kebangkitan, berada di level takut yang sama. Terbukti mereka memiliki level cinta dunia dan hidup dunia yang sama. Mereka orang-orang kafir khawatir akan kehidupan yang di dunia, wajar. Kenapa? Dunia ini segalanya buat mereka, tak ada hari akhir. Kita yang mengaku beriman kepada hari akhir,
Kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kondisi parno yang sama. Musibah. Wallahi musibah. Apabila benar adanya memang wabah tersebut, maka langkah yang selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin adalah sebagaimana dicontohkan salaf. Lihat, contoh yang diberikan Umar menghindarkan diri, dia berada di dalam negeri wabah atau di luar negeri wabah. Lihat contoh Mu'adz yang meminta, dia berada di dalam negeri wabah atau di luar negeri wabah. Kau hukumi apa negerimu? Maka apa yang harus kau ambil contohnya? Apabila kau memang mengimani penyakit ini sebagaimana dikhabarkan oleh media-media busuk yang merusak keimanan umat.